Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tokoh kita mengenai ulama-ulama Nusantara yang memiliki kebesaran di tanah Arab. Ulama yang pertama adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau bernama lengkap Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar bin Ali bin Arabi Al-Jawi Al-Bantani, lahir di Kecamatan Tanara di Banten pasca tahun 1230 Hijriah atau 1815 Masehi. Ketika kecil, Syekh Nawawi belajar dari ayahnya yang bernama Syekh Umar Al-Bantani, yang merupakan seorang ulama yang masih keturunan Sunan Gunung Jati atau Sunan Syarif Hidayatullah. Ayahnya adalah seorang ulama besar di kota Banten. Sejak berusia 5 tahun, Syekh Nawawi sudah mulai belajar ilmu agama Islam langsung dari ayahnya sendiri bersama kedua saudaranya. Beliau mempelajari pengetahuan dasar seperti bahasa Arab, fikih, tauhid, Al-Quran, dan tafsir. Kemudian ketika usia 8 tahun, ia melanjutkan pembelajarannya pada seorang guru yang bernama Kiai Haji Sahal, seorang ulama besar di kota Banten, lalu melanjutkan ke Purwokerto kepada Syekh Baing Yusuf. Karena kecerdasannya, sebelum berusia 15 tahun pun Syekh Nawawi sudah menjadi mu'alim atau menjadi seorang guru yang mengajarkan banyak murid. Biasanya majelis-majelis yang digurui oleh Syekh Nawawi diadakan di pinggir-pinggir pantai agar tempatnya lebih luas dan dekat dengan alam. Setelah berusia 15 tahun, Syekh Nawawi Al-Bantani melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Kemudian di Mekah berjalanlah Syekh Nawawi Al-Bantani dengan kebiasaannya menuntut ilmu dari banyak ulama-ulama besar Mekah. Setelah mempelajari dasar-dasar ilmu agama dari ayahnya, beliau melakukan pengembaraan menuntut ilmu ke kota Mekah dalam usia yang masih sangat muda. Di sana beliau semakin giat belajar dan membaca berbagai buku dalam bidang ilmu agama yang beragam di hadapan guru-gurunya, para ulama Mekah dan Masjidil Haram. Di antara ulama yang menjadi tempat beliau seringkali mengkaji dan membaca buku-buku Islam adalah Syekh Ahmad An-Nahrawi Al-Misri, lalu Syekh Ahmad Ad-Dimyati, Syekh Muhammad Hasbullah Al-Maki, dan banyak lagi. Selain itu, beliau juga giat menimba ilmu di kota Nabi Muhammad SAW, kota Madinah. Di sana beliau mengambil ilmu dari Syekh Muhammad Khatib Duma Al-Hanbali dan ulama Masjid Nabawi lainnya. Bahkan beliau seringkali melakukan rihlah atau menuntut ilmu ke beberapa negeri ilmu di Timur Tengah seperti Mesir dan Syam atau Damaskus. Di antara kebiasaan beliau sejak menuntut ilmu adalah suka membeli buku dan jumlahnya sangat banyak. Kemudian beliau mengoleksinya. Hal inilah yang membuat beliau memiliki wawasan keilmuan yang luar biasa dan menelurkan berbagai karya tulis yang sangat banyak. Dikatakan bahwa karya tulis yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani lebih dari 100 karya tulis. Setelah beliau menjadi seorang ulama, tentu saja atas izin Allah Subhanahu wa taala, beliau kemudian membuka madrasah bagi para penuntut ilmu di rumahnya di Syib Ali, kota Mekah. Selain itu, beliau juga mengajar di Masjidil Haram. Di kota Mekah, beliau tidak memiliki aktivitas lain selain mengajar, menulis buku, dan beribadah di Masjidil Haram. Meskipun begitu, beliau termasuk ulama yang kaya karena ketenaran keilmuan dan kezuhudannya.
membuat banyak pihak, terutama masyarakat Nusantara, seringkali mengirimkan beliau berbagai jenis hadiah. Meskipun begitu, beliau tetap hidup dalam kezuhudan dan menjauhkan diri dari gemerlap dunia. Di antara murid-murid beliau yang terkenal adalah Syekh Alamah Abdus Sattar Al-Hindi, lalu Syekh Abdul Haq Banten yang merupakan cucunya, serta Syekh Muhammad Marzuki Banten, dan selain mereka. Perlu diketahui juga oleh kita bahwa Imam Nawawi Al-Bantani sebelum menjadi ulama besar di kota Mekah sempat pulang ke Indonesia. Ketika usia beliau 15 tahun, beliau pergi berhaji, lalu 3 tahun kemudian setelah beliau bermukim di kota Mekah, pada tahun 1828 Masehi, Syekh Nawawi akhirnya kembali pulang ke Banten. Sesampainya ia di tanah air, beliau menyaksikan masih banyak praktik-praktik ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan penindasan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda terhadap rakyat. Dengan melihat kenyataan yang begitu zalim, gelora jihad pun berkobar. Sebagai seorang ulama dengan keilmuan yang sangat luas, ia memiliki komitmen tinggi terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Syekh Nawawi kemudian berdakwah keliling Banten, mengobarkan perlawanan terhadap penjajah, sampai pemerintahan Belanda saat itu membatasi geraknya, seperti dilarang berkhutbah di masjid-masjid. Bahkan, belakangan beliau dianggap sebagai pengikut Pangeran Diponegoro, yang ketika itu sedang mengobarkan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Hingga akhirnya beliau kembali ke Mekah setelah ada tekanan pengusiran dari Belanda. Tepat ketika puncak terjadinya perlawanan Pangeran Diponegoro pada tahun 1830. Begitu sampai di Mekah, beliau segera kembali memperdalam ilmu agama kepada guru-gurunya. Syekh Nawawi Al-Bantani tidak hanya terbatas pada aktivitas pengajaran dan madrasah beliau, tetapi beliau juga memiliki peran politik dan pergerakan di masanya, meskipun secara tidak langsung. Hal ini kita bisa cermati pada berbagai fatwa dan surat-suratnya yang beliau kirim ke berbagai daerah di Indonesia yang saat itu berada di bawah penjajahan Hindia Belanda. Juga tampak pada penyadaran para jemaah haji Nusantara yang datang ke Mekah agar mereka berjuang untuk merdeka dan melepaskan diri dari penjajahan. Status keulamaan Syekh Nawawi Al-Bantani memang sangat luar biasa. Beliau seringkali dipuji oleh para ulama semasanya atau setelahnya dari berbagai negeri Islam. Murid beliau yaitu Syekh Abdus Sattar Al-Hindi Al-Makki memuji beliau dengan ucapan, beliau adalah alamah atau ulama besar. Syekh kami seorang panutan yang baik, ulama yang berpemahaman baik, lagi suka memberikan berbagai faedah pada murid-muridnya. Seorang imam mujtahid, pemilik karya tulis yang sangat banyak. Banyak sekali pujian-pujian yang diberikan kepada Syekh Nawawi Al-Bantani karena kedalaman ilmunya. Selain karena giatnya beliau dalam menuntut ilmu dari banyak guru, beliau juga sangat senang membaca. Terbukti dengan di madrasah miliknya di Syi'ib Ali, kota Mekah, ada perpustakaan pribadi yang pada zaman itu menjadi perpustakaan paling lengkap dan paling besar di antara para ulama-ulama Mekah saat itu. Selain itu, Imam Nawawi Al-Bantani juga sangat gemar menulis, sehingga melahirkan banyak sekali karya-karya yang fenomenal dan luar biasa. Salah satunya adalah kitab tafsir yang ia tulis, yaitu kitab yang berjudul Murrah Labid, atau lengkapnya Tafsir Murrah Labid li Kashfi Ma'nal Quran Al-Majid. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani dengan kebesaran dan keluasan ilmunya serta sifat zuhud dan waroknya yang luar biasa, Allah wafatkan di kota Mekah pada tahun 1314 Hijriah atau 1896 Masehi dan dimakamkan di pemakaman Ma'lah di dekat makam Allamah Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah. Demikian kisah mengenai Syekh Nawawi Al-Bantani.